Shalom, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kembali dengan saya, Ibu Rapmia Nurhayati Pak Pahan, selaku guru agama Kristen Protestan. Kali ini, Ibu akan mengajarkan tentang materi pembelajaran di kelas 7, yaitu setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Sebelumnya, kita akan membaca kitab Roma 12 ayat 12 dan berdoa terlebih dahulu. Baik, kita akan membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Roma 12 ayat 12. Ibu akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat dan karunia. Kiranya kasih-Mu yang selalu menyertai kami dan jadikan proses pembelajaran ini menjadi pelajaran dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap ajaran yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik, hari ini kita akan masuk kepada materi setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Ini adalah pelajaran kelas 7. Nah, bahan Alkitab yang diambil yaitu tertulis dalam Efesus 6 ayat 18, Roma 12 ayat 12, Matius 6 ayat 9 sampai 13, Lukas 11 ayat 2 sampai 4. Nanti kamu boleh membuka Alkitab kamu ya, dan baca bahan Alkitab ini karena ini berhubungan dengan materi pembelajaran kita. Sebelumnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran dari materi kita ini. Adapun tujuan pembelajarannya ialah yang pertama, agar siswa mampu memahami pentingnya setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab sebagai wujud memelihara iman. Yang kedua ialah agar siswa mampu menerapkan untuk setia berdoa, beribadah, dan membaca Alkitab. Baik, kita akan masuk kepada makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Yang pertama, kita akan membahas pengertian beribadah. Beribadah merupakan kegiatan ritual yang dilakukan dalam rangka menyembah Tuhan Allah, bersekutu bersama saudara-saudara seiman, melayani Tuhan, dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi manusia. Dan yang kedua, membaca Alkitab, yaitu kegiatan mengamati dan memaknai isi firman Tuhan. Dan yang ketiga, berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Allah. Yang diimani berdoa adalah ekspresi hubungan kita dengan Allah. Doa menggambarkan kebergantungan orang percaya pada Tuhan. Sekarang masuk kepada memahami doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah satu-satunya doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami tertulis di dalam kitab Matius 6 ayat 9 sampai 13 dan Lukas 11 ayat 2 sampai 4. Adapun makna dari doa Bapa kami bisa kita rangkum sebagai berikut ini. Bapa kami yang ada di surga, tahu maknanya adalah Allah pencipta langit dan bumi adalah Bapa kita. Kita mempunyai hubungan yang erat karena Dia adalah Bapa dan kita adalah anaknya. Karena kasih Allah, Ia mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang istimewa di hadapannya. Kasih Bapa tidak akan lari dan jauh dari kehendaknya. Muliakanlah namamu. Dalam hidup kita haruslah memuliakan nama Allah, baik di dalam doa maupun dalam kehidupan kita. Kita harus
meluhurkan nama Allah, dan janganlah menyebut Tuhan Allah dengan tidak hormat. Datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan Allah adalah surga, merupakan tempat yang diinginkan oleh manusia ketika sudah meninggal. Kerajaan Allah adalah nyata dan ada bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Maka carilah kerajaan Allah selagi kita hidup di dunia dengan cara berbuat baik dan kasih terhadap sesama. Dan kerajaan Allah adalah damai, sejahtera, sukacita, dan kebenaran oleh karena firman-Nya. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kehendak Allah bagi umat manusia sangatlah nyata. Jika Allah berkehendak, apapun akan dapat terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita harus berserah atas kehendak Allah, atas semua rencana-rencana hidup yang Allah berikan, karena Allah yang tahu dan mengerti apa yang terbaik bagi hidup manusia. Berilah kami rezeki pada hari ini. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita rezeki dalam hidup kita. Tuhan peduli dan mengerti apa kebutuhan kita, maka haruslah kita memintanya. Allah akan memberikan kita rezeki jika kita berusaha di dalamnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Banyak sekali dosa yang kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka sepantasnya kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Ketika kita mohon ampun atas dosa-dosa kita dan kesalahan yang kita lakukan, juga perlu mengampuni segala dosa orang lain yang menyakiti hati kita. Karena Allah adalah kasih, maka kita pun perlu mengasihi Allah dan sesama. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita adalah umat beriman, menjadi tempat roh jahat, supaya kita masuk dalam dosa. Roh jahat ingin dan senang jika manusia berbuat jahat dan dosa. Maka kita perlu berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan dalam pencobaan. Hindarilah dosanya yang membuat kita terjatuh, dan memohon kepada Allah supaya kita dibebaskan dari hal-hal yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa kita percaya Tuhanlah yang memiliki segala yang ada di bumi maupun di surga, dan kita memberikan penyembahan hormat kepada kemuliaan Allah yang berkuasa atas hidup kita untuk selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan membahas pentingnya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Bagi remaja, mengapa beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab itu penting? Bagi remaja SMP, karena yang pertama, dalam ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab, orang beriman mewujudkan iman dan kepercayaannya kepada Allah melalui berdoa dan membaca Alkitab. Ini kita mewujudkan iman kita dan rasa percaya kita kepada Allah, setia pada janjinya. Maka orang beriman pun harus menunjukkan kesetiaan kepadanya, antara lain melalui ibadah yang setia berkenan kepadanya. Bisa kita lihat dalam Amsal 12 ayat 22. Yang kedua, kesetiaan beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab akan menghasilkan pencerahan hidup dan membawa makna perubahan dalam diri orang percaya, bahkan semakin mempererat persekutuan sebagai umat percaya. Yang ketiga, melalui ibadah, orang beriman mengekspresikan wujud syukurnya kepada Allah yang diingat. Yang keempat, kesetiaan beribadah membuat sikap sosial seseorang semakin bertumbuh dan berkembang. Dalam ibadah, kita bertemu dengan berbagai orang dan berbagai latar belakang yang berbeda, dan kita melebur dalam doa pujian dan persembahan.
Sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Dalam beribadah, sikap dan cara kita haruslah menunjukkan rasa hormat dan takjub kita terhadap Tuhan yang Maha Kudus. Ketika Musa bertemu dengan Allah di hutan dulu, karena Allah meminta Musa menanggalkan kasutnya atau alas kakinya, karena tempat yang dipijaknya itu kudus. Yesus juga mengajarkan sikap yang baik dan benar dalam berdoa. Dalam Injil Lukas 6 ayat 5-8, Yesus menuntun orang percaya untuk bersikap benar dalam berdoa. Banyak orang berpikir bahwa tidak perlu pergi ke gereja, padahal Yesus Kristus datang dan Ia membentuk persekutuan orang percaya. Ajaran-ajarannya disampaikan dalam persekutuan umat. Ia mengajarkan di bait Allah. Ia mengajar banyak orang dan kelompok-kelompok. Jadi, kehadiran seseorang di gereja dan persekutuan remaja sangatlah penting dalam rangka memupuk persekutuan, dan kita dapat belajar dari pengalaman iman orang lain dalam persekutuan. Apakah semua doa dijawab sesuai dengan permintaan kita? Dalam Injil Matius 6 ayat 8, Yesus mengatakan, "Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan." Kalimat ini memiliki makna yang sangat dalam, bahwa Allah lebih mengetahui apa yang kita perlukan. Doa dan permohonan orang percaya akan dijawab sesuai dengan kasih dan keadilan Allah, karena Ia lebih tahu apa yang kita butuhkan. Injil Matius 21 ayat 22 tulis, "Dan apa saja yang kau minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya." Doa kita akan dijawab ketika kita akan menerima jawaban atas doa-doa kita, namun jawaban itu diberikan berdasarkan pertimbangan Tuhan. Cara Allah menjawab doa kita. Yang pertama, ya, Allah menjawab apa yang kita doakan. Yang kedua, tunggu dulu. Allah jawab di waktunya yang tepat dan indah. Yang ketiga, tidak. Maksudnya, ada yang lebih baik dari apa yang kita doakan. Taat setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. 1. Membawa kegembiraan dan kebahagiaan. Karena kita memiliki hubungan yang akrab dengan Allah, akan ada ketenangan hati karena kita yakin Allah ada di dekat kita. 2. Menumbuhkan iman dan percaya kita karena firman-Nya menguatkan iman kita yang lemah. 3. Penerang bagi langkah hidup kita sehingga kita tidak tersangka. Tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105. Yang keempat, membimbing hidup kita sehingga kita diarahkan ke tujuannya. Dan yang kelima, ada Yesus Kristus yang menjaga kehidupan kita. Kumpulannya adalah ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab merupakan napas hidup orang percaya. Sebagai napas hidup, 3 hal ini merupakan penopang utama bagi kehidupan orang. Ternyata ada banyak alasan yang menghalangi remaja untuk setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Namun dalam diri sendiri haruslah lahir kesadaran untuk menjadikan ibadah, doa, dengan membaca Alkitab sebagainya nafas hidup. Dan dengan demikian iman kamu semakin bertumbuh dalam ketaatan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Demikian pembelajaran kita. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian 3 soal. Kalian tulis dalam buku latihan, kemudian kalian foto dan kirimkan melalui WA pribadi. Materi kita sudah selesai. Kerjakan tugasnya dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.